Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, atau selamat pagi, atau selamat malam, teman-teman semua. Alhamdulillah, hari ini kita dipertemukan kembali dalam mata kuliah metodologi penelitian pada prodi pengelola perhotelan. Hari ini adalah pertemuan ketujuh, kita akan ngebahas cara menghindari plagiarism. Tujuan instruksional dari pertemuan ini adalah teman-teman diharapkan mampu melakukan berbagai cara penulisan karya ilmiah untuk menghindari plagiarism. Nah, pada pertemuan 6 lalu kita udah ngebahas gimana caranya membuat tinjauan pustaka. Nah, dalam tinjauan pustaka tentunya kita menggunakan berbagai macam teori-teori, kemudian kita juga menggunakan berbagai macam hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti. Nah, ketika kita mengambil teori dan mengambil hasil penelitian, tentu kita menggunakan berbagai macam referensi, baik dari buku, jurnal, maupun artikel ilmiah. Nah, ketika kita mengambil referensi dari buku, jurnal, penelitian ilmiah, dan lain sebagainya, skripsi, tesis, disertasi, dan lain sebagainya, maka kita sebisa mungkin untuk bisa melakukan tulisan yang baik dan benar dengan cara menghindari plagiarism. Tentu, ketika kita ingin menghindari plagiarism, ini butuh latihan, kita harus tahu gimana caranya, dan memang harus banyak, eee, berlatih gitu ya, tidak bisa semata-mata sekali latihan sudah langsung berhasil. Nah, beberapa menit ke depan, kita akan sama-sama belajar gimana sih caranya untuk menghindari plagiarism. Nah, di materi kali ini ada beberapa teknik. Yang pertama menggunakan kutipan, yang kedua menggunakan parafrase, yang ketiga menggunakan sintesis. Ada 3. Mungkin ada banyak cara untuk melakukan, eee, menghindari plagiarism, tapi pada materi kali ini kita fokuskan menjadi 3 bagian saja. Yang pertama kutipan, yang kedua parafrase, yang ketiga adalah menggunakan sintesis. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama kutipan. Menurut Uttoro Dewo tahun 2011 dalam bukunya, eee, Ibu Prof. Adi Wibowo 2014, kutipan itu adalah kutipan sebagai bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau hasil penelitian dari penulis lain atau penulis sendiri yang telah terdokumentasi. Boleh dilakukan jika mencantumkan nama penulis asli dan sumber informasinya. Nah, biasanya kita ketika membaca sebuah buku gitu ya, kemudian kita ingin mengambil kutipannya. Kutipannya berupa apa aja? Berupa pendapat, berupa definisi. Biasanya kan kita kalau mahasiswa itu di tinjauan pustaka itu kan biasanya mencantumkan definisi, misalnya definisi hotel menurut A, menurut B gitu kan. Itu kan bukan definisi kita, maka kita harus, melakukan, kutipan langsung ataupun kutipan tidak langsung atau bisa juga melakukan parafrase atau sintesis gitu ya. Sehingga kita terhindar dari plagiarism. Kemudian bisa juga hasil penelitian orang lain gitu ya, misalnya kita baca jurnal, kemudian kita lihat ada hasil penelitian dari penulis A. Nah, kita ingin mencantumkan hasil penelitian orang lain ke dalam tulisan kita, untuk memperkuat pendapat kita, gitu ya. Jadi, salah satu tujuan kita mengambil kutipan orang lain adalah untuk memperkuat penulisan kita, bahwa ternyata ada orang lain juga loh yang melakukan hal yang sama dengan penelitian kita, gitu ya. Oke, di sini ada kata-kata yang telah terdokumentasi. Jadi memang, eee, nanti kalau kita misalnya, submit paper, jurnal gitu ya, atau submit tulisan tugas akhir kita, lalu nanti ada pengecekan similarity, kesamaan dengan tulisan orang lain. Nah, itu biasanya, eee similarity-nya itu, kesamaan tulisan kita dengan orang lain itu adalah tulisan yang telah terdokumentasi. Artinya tulisan-tulisan yang sudah ada dalam database baik jurnal maupun database yang ada di internet. Jadi kalau misalnya ada pendapat orang lain gitu ya, tapi tidak terdokumentasi di
database atau internet, nah maka itu similarity-nya itu tidak akan, apa ya, kecek gitu ya. Jadi biasanya memang similarity atau tulisan kita yang sama dengan orang lain itu akan tersambung ketika tulisan orang lain itu sudah ada dalam database atau dalam jurnal atau dalam internet, intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya kayak tesis, kayak TA yang memang belum tersambung, terkoneksi dengan internet, itu biasanya, similarity-nya ya itu tidak begitu terdeteksi. Tapi kita sebagai masyarakat ilmiah, akademisi gitu ya, tetap mencantumkan nama asli penulisnya dan sumber informasinya sebagai mahasiswa yang beretika, sebagai dosen yang beretika, sebagai akademisi yang beretika. Kita memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada para penulis asli yang telah bersusah payah untuk menuliskan sebuah karya tulis ilmiah, gitu ya. Nah, itu adalah kutipan. Baik, kita lanjut. Nah, jenis kutipan itu ada 2 ya, teman-teman. Yang pertama adalah kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, kutipan langsung ini adalah cuplikan tulisan orang lain atau penulis asli tanpa perubahan ke dalam karya tulis kita. Jadi, sekarang kan sudah canggih ya, teman-teman tinggal copy paste, misalnya kalian menemukan sebuah jurnal atau sebuah buku, kemudian kalian, eee menemukan ada definisi tentang jenis-jenis hotel. Kalian copy paste, tetapi kalau copy paste-nya ini kurang dari 4 baris atau sama dengan 4 baris dari tulisan aslinya, itu boleh kita tidak mengubah satu pun kata-kata. Jadi benar-benar copy paste. Tetapi jangan lupa dicantumkan nama asli penulisnya dan, sumbernya gitu ya, di sitasi maupun di daftar pustaka nanti agar kita terhindar dari plagiarism, gitu ya. Nah, kemudian ada kutipan langsung yang panjang, artinya ini kita mengcopy paste tapi tulisannya lebih dari 4 baris. Nah, makanya disebut dengan kutipan langsung yang panjang. Nanti ada tekniknya. Gimana caranya nanti ada di slide selanjutnya. Kemudian jenis kutipan yang kedua adalah kutipan tidak langsung, disebut juga dengan parafrase. Itu kutipan yang diuraikan kembali dengan kata-kata sendiri, disebut juga inti sari pendapat. Nah, pekan lalu kita pernah sedikit menyinggung apa itu parafrase. Jadi memang untuk parafrase ini bagaimana teman-teman skill-nya untuk memahami sebuah tulisan orang lain, kemudian kalian tuangkan kembali dengan gaya bahasa teman-teman, tanpa mengubah meaning atau arti dari penulis utama atau penulis aslinya, gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini adalah contoh kutipan langsung pendek. Ini sumber utamanya dari Prof. Adik Wibowo 2014. Nah, untuk contohnya, ini tulisan tesis saya sendiri. Ini di halaman 106 ada kata-kata seperti ini. Terjadi peningkatan penerimaan aplikasi dilihat berdasarkan pengukur antar waktu. Rata skor peningkatan yaitu 81 skala 100 pengukuran pertama, 84 pengukuran kedua, dan 85 pengukuran ketiga. Bla 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 dan selanjutnya. Kemudian ada penulis lain gitu ya, yang ingin mengutip tulisan saya tersebut. Misalnya ini adalah draft penulisnya ya. Nah, dia mengatakan bahwa di tulisannya, di draft Word-nya, aplikasi merupakan salah satu media yang dapat digunakan untuk membantu dalam promosi kesehatan gigi pada anak usia dini. Pentingnya melakukan penilaian terhadap penerimaan aplikasi dalam smartphone terutama bagi orang tua untuk memberikan peran kesehatan pada anaknya. Ini adalah draft penulis lain, kemudian dia pengen menguatkan tulisannya ini dari hasil penelitian saya tadi. Nah, kemudian ini adalah hasilnya. Jadi bagaimana kita mengintegrasi kutipan langsung dari tesis saya tadi kepada tulisan penulis gitu ya. Tadi kan, aplikasi merupakan bla bla bla, ini adalah draft-nya penulis, kemudian kita ingin dikuatkan dengan penelitian yang telah, Antina Latif lakukan gitu ya. Ini ada tulisan tesisnya, jadi diintegrasikan. Bahasanya seperti ini, Latif pada penelitiannya di Serang, Banten menemukan bahwa nah, biasanya di sini kalau untuk kutipan langsung itu ada bisa ditambahkan dengan tanda petik ya teman-teman ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini, ini, 4 baris ya, kurang dari 4 baris kalau kita lihat tulisan asli. Tulisan aslinya kan
eee, ini ada 3 baris lah ya, untuk nah ini kan tulisan antinalatif ini ada 3 baris ya yang telah diambil. Nah, seperti ini ketentuannya teman-teman. Jadi ketika kita melakukan kutipan langsung pendek, bagian dikutip kurang dari atau sama dengan 4 baris dari karangan penulis asli. Tadi ya, kemudian penulis tidak diperkenankan mengubah apapun dari teks asli atau bagian yang dikutipnya. Ini persis sama hasil penelitian yang dilakukan oleh yang ditulis oleh antinalatif ini. Kemudian bagian dikutip diintegrasikan langsung dengan tulisan penulis. Ini kan langsung diintegrasi teman-teman. Ini kan penulis asli nih, penulis, yang sedang menulis ya, ini kan langsung diintegrasikan, jadi disambung gitu ya. Kemudian bagian yang dikutip diberi jarak antar baris yang sama dengan tulisan penulis. Jadi tidak ada jarak yang berbeda, tapi sama seperti ini. Nah, seluruh bagian yang dikutip disajikan dengan mencantumkan tanda petik pada awal dan tanda petik pada bagian akhir, seperti ini ya. Ada tanda petik seperti ini. Nah, kalau misalnya menggunakan 3 titik berspasi, jika ada bagian dari kutipan yang ingin dihilangkan, misalnya pengen menghilangkan beberapa kata, nah itu bisa menggunakan titik 3 gitu ya. Kemudian jangan lupa di akhirnya itu ada nama penulisnya sama tahunnya. Ini tentu menggunakan gaya selingkung dari masing-masing instansi. Kalau di Polimedia, kalau tidak salah itu menggunakan apa style, jadi sama seperti ini, jadi ada nama, namanya last name, kemudian tahun, seperti ini ya. Oke. Kemudian gimana caranya kalau misalnya kita mengambil contoh kutipan langsung yang panjang, yaitu yang lebih dari 4 baris. Misalnya ini ada tulisan tesis antinalatif, ini kan kalau kita ambil segini kan berarti lebih dari 4 baris ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, bahkan ada 10 baris. Nah, gimana sih caranya supaya kita terhindar dari plagiarism, gitu ya. Oke. Nah, misalnya ada tulisan penulis yang ingin mengutip tesis saya. Nah, misalnya dia ada menulis seperti ini gitu ya, kesehatan gigi anak merupakan masalah kesehatan masyarakat yang harus menjadi perhatian bagi orang tua. Orang tua merupakan salah satu kunci kesehatan gigi pada anak usia dini. Nah, ini kita integrasikan, kita masukkan tadi tulisan antinalatif ke dalam tulisan si penulisnya. Tadi kan sama ya, kesehatan gigi anak merupakan bla bla bla, ini draft penulisnya. Kemudian di sini ada, apa namanya, pengantarnya sebelum mengambil kata-kata dari, antinalatif ini, kutipan langsung panjang. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Latif di daerah Serang, Banten sebagai berikut. Nah, seperti ini ketentuannya teman-teman. Nah, di sini berarti kan lebih dari 4 baris ya. Kalau misalnya lebih dari 4 baris ini termasuk kategori, kutipan langsung yang panjang. Kemudian penulis juga tidak diperkenankan untuk mengubah apapun dari teks asli atau bagian yang dikutipnya. Kemudian bagian yang dikutip dipisahkan dari karangan penulis dengan spasi atau jarak antar baris itu lebih dari spasi karangan penulis. Jadi di sini ada spasi ya teman-teman, ada jarak gitu ya. Oke. Jadi ini untuk membedakan bahwa ini adalah, kutipan langsung tapi dalam, kategori yang panjang gitu ya. Berbeda dengan yang kutipan langsung pendek tadi. Jadi dia tidak ada jarak spasi. Dia langsung terintegrasi dengan draft penulisnya. Nah, sedangkan untuk kutipan langsung panjang itu dikasih spasi seperti ini ya teman-teman. Nah, gitu.
Misalnya dengan kata lain bila spasi karangan penulis asli adalah 1,5 spasi, maka kutipan dipisahkan dari karangan penulis misalnya 3 spasi dan lain sebagainya. Nah, spasi dalam bagian dikutip itu diberi berjarak rapat antar baris dalam kutipan, dengan kata lain kutipan dapat memakai satu spasi gitu ya. Jadi, eee, biasanya untuk tulisan yang dalam spasi ini teman-teman yang apa, ada tanda kutipnya ini, dia nanti spasinya lebih kecil, lebih sedikit gitu ya, misalnya memakai satu spasi. Jadi, ini pakai jarak, apa namanya, jarak seperti ini ya, ada jarak, kemudian untuk yang ini biasanya, itu jaraknya 1 spasi, kalau misalnya ini 1,5, ini 1 gitu ya. Dan jangan lupa bisa juga menggunakan tanda petik, bisa juga tidak menggunakan tanda petik gitu ya. Jadi ini disesuaikan juga dengan ketentuan yang berlaku di setiap instansi. Kemudian jangan lupa mencantumkan citasinya seperti ini, bisa menggunakan Mendeley atau Zotero atau EndNote dan lain sebagainya, atau bisa juga dengan reference manager yang ada di Word, teman-teman. Nah, itu adalah contoh kutipan langsung panjang. Kita lanjut ke bagaimana cara menghindari plagiarisme yang lainnya. Yang kedua adalah kutipan tidak langsung, yaitu kita menggunakan parafrase. Ini saya ambil dari bukunya Prof. Adik Wibowo 2014. Ini saya bacakan teman-teman. Ini adalah tulisan asli pada disertasinya Ibu Adik Wibowo ya, halaman 213. Di sini dikatakan, sejumlah 4,5% ibu hamil mengalami penyulit selama melahirkan. Dari ibu-ibu dengan penyulit tersebut, terbanyak 67% mengalami perdarahan pada waktu melahirkan, sebanyak 28,6% menderita panas tinggi atau demam, dan sebanyak 10,7% mengalami kejang-kejang. Seorang ibu meninggal pada waktu melahirkan. Persentase yang tinggi pada perdarahan ternyata juga timbul pada kelahiran-kelahiran yang lalu. Pada tabel 19 dari disertasi Bowo, terlihat bahwa dari 10% ibu yang mengatakan pernah mengalami penyulit pada kelahiran-kelahiran lalu, perdarahan muncul dengan persentase terbesar. Nah, ini adalah tulisan asli dari Prof. Adik Wibowo. Kemudian ini yang di bawahnya adalah draft karangan penulis. Misalnya ada penulis A gitu ya, ingin mengutip tulisan yang ada di atas ini. Dia menuliskan seperti ini, pada tahun 2011, angka kematian ibu di Indonesia sebesar 228 per 100.000 kelahiran hidup, termasuk yang tertinggi di negara-negara Asia Tenggara, bahkan lebih tinggi dari negara Myanmar. Nah, kutipan langsung atau parafrase dari bagian yang dikutip tadi bisa menjadi seperti ini, teman-teman semua. Yang ini ya, yang kematian ibu bla bla bla, ini diambil dari disertasinya Prof. Adik Wibowo yang ini. Jadi kalian baca dulu ini, difahami maksudnya apa, kemudian si penulis ini akhirnya membuat parafrasenya seperti ini. Dan tidak lupa mencantumkan nama, tahun, dan bisa juga mencantumkan halamannya. Seperti ini. Jadi kesimpulan atau parafrase dari tulisan Prof. Adik Wibowo itu seperti ini. Kematian ibu hamil dan bersalin disebabkan karena penyulit yang dialaminya, di mana penyulit tersebut dapat dialami pada persalinan yang sedang dihadapinya atau yang pernah dialami pada kelahiran lalu. Penyulit terbesar seperti ditemukan oleh beliau di Kecamatan Ciawi adalah perdarahan sewaktu bersalin. Jadi intinya itu sama, tetapi gaya bahasanya benar-benar berbeda gitu ya. Oke. Kemudian gimana sih hasilnya? Nanti selanjutnya bila kutipan tidak langsung diintegrasikan di dalam draft karangan penulis, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi ini kan daripada tahun 2011 sampai Myanmar ini kan berarti tulisan penulis asli. Kemudian dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prof. Adik Wibowo hasil dari parafrase yang tadi, yang ini ya, kematian bla 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 seperti ini. Jadi kutipan langsungnya adalah menggunakan parafrase. Tuh. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ini adalah contoh kutipan parafrase yang salah. Nah, mungkin, apa namanya,
kita mengatakan bahwa ini adalah parafrase gitu. Kenapa? Memang walaupun sudah berbeda bahasanya, tetapi ini hanya mengganti sinonim gitu, atau mengganti antonim, atau mengganti angka menjadi kata-kata itu, tidak dibenarkan disebut dengan parafrase. Ini adalah contoh salahnya nih teman-teman. Misalnya ini adalah contoh kutipan tidak langsung atau parafrase yang salah. Misalnya kalau di tulisan Prof. Adik Wibowo kan tulisannya sebanyak 4,5%, ini kan di sini angka ya, 4,5%. Kemudian kita ganti dengan tulisan seperti ini, sebanyak 4,5%, 4,5%. Kemudian hamil mengalami gangguan klinis. Bahasa aslinya kata penyulit. Jadi cuman mengganti angka, gunakan kata-kata, mengganti gangguan klinis menjadi mengganti penyulit dengan klinis dan lain sebagainya. Nah, ini tidak diperkenankan seperti ini ya, teman-teman, gitu. Nah, tadi adalah kutipan, kemudian yang kedua bisa juga dengan sintesis. Nah, menurut Uttoro Dewo 2011 dalam bukunya Prof. Adik Wibowo 2014 halaman 113 bahwa penyusunan sintesis adalah merangkum berbagai macam pengertian atau pendapat dari sumber rujukan sehingga menjadi suatu tulisan yang baru yang mengandung kesatuan selaras dengan kebutuhan penulis. Nah, bedanya kalau sintesis ini dibangun berdasarkan kutipan-kutipan yang dikumpulkan penulis dan pemahamannya pada kutipan tersebut. Jadi di sini mengandung berbagai macam kutipan, hasil penelitian orang lain kita kutip, penelitian A, penelitian B, penelitian C. Beda dengan kutipan langsung atau kutipan tidak langsung tadi. Kita hanya menggunakan satu kutipan yang benar-benar dengan relevan dengan penelitian kita. Tapi kalau di sintesis itu kita menggabungkan berbagai macam kutipan-kutipan orang lain, lalu kita menjadikan satu bahasa sendiri gitu ya, yang selaras dengan kebutuhan penulis gitu ya. Tapi kita tetap mencantumkan berbagai macam, nama-nama penulis yang telah kita intisarikan tersebut. Nah, ini adalah contoh sintesisnya teman-teman. Misalnya ini adalah tulisan asli pada disertasi Ibu Adik Wibowo pada Sub-Sub Paritas halaman 27 dan 228 dari disertasi sebagai berikut. Di sini ada pengertian, misalnya, paritas merupakan faktor penting dalam menentukan nasib ibu dan janin selama kehamilan maupun selama persalinan. POT tahun 83 melaporkan dari penelitian serial kasus, angka kematian bayi dari ibu hamil ketiga meningkat dibandingkan dengan kehamilan kedua dan sangat meningkat pada kehamilan kelima. Nah, ini penelitian. Kemudian ada kutipan lainnya. Penelitian maternal di 2 pusat studi reproduksi di Kairo tahun 78 menemukan kenaikan linear antara paritas dan komplikasi kehamilan seperti anemia, bla bla bla. Kemudian ada penelitian lain, bla bla bla, gitu kan. Ini kan lebih dari satu kutipan. Nah, terus gimana caranya untuk proses sintesis? Langkah pertama, kita mencari kata kunci dari karangan di atas, kemudian kita temukan bahwa kata kuncinya adalah paritas, kematian ibu hamil dan melahirkan, penyulit, kehamilan, dan kelahiran sekarang dan yang telah lalu, yang dilalui sebelumnya. Langkah kedua, kita membuat bagan hubungan kata-kata kuncinya, yaitu kematian ibu hamil dan bersalin meningkat dengan meningkatnya paritas. Kemudian, itu menurut POT. Kemudian menurut Omron, komplikasi kehamilan meningkat dengan meningkatnya paritas. Kemudian menurut Ofosu tahun 71, rupturi uteri meningkat dengan meningkatnya paritas. Kemudian menurut Agustina, pemeriksaan kehamilan makin tinggi paritas, makin jarang periksa hamil. Kemudian langkah ketiga kita mensintesis hasil yang yang telah dilakukan tadi. Misalnya tulisannya menjadi 2 opsi seperti, opsi pertama bisa menuliskan seperti ini, "Sesuai dengan hasil penelitian Pot, Omron, dan Ofosu, Gurowski." Jadi ini kita, dalam tulisan Ibu ini menyebutkan berbagai macam, apa namanya, sumber yang telah dikutip ya, dari Pot, dari Omron, dari Ofosu, dan Gurowski, dan Ibu Agustina.
yang tertuang dalam disertasi Prof. Adik Wibowo dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi paritas, semakin besar risiko untuk munculnya komplikasi selama hamil dan melahirkan yang kemudian dapat menyebabkan kematian ibu. Atau bisa juga tulisannya seperti ini. Berbagai hasil penelitian tentang paritas yang dilakukan oleh bla 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 menghasilkan kesimpulan bahwa semakin tinggi paritas, semakin besar risiko untuk munculnya komplikasi selama hamil dan melahirkan yang dapat menyebabkan kematian ibu. Baik, terima kasih teman-teman semua telah menyaksikan video pembelajaran hari ini. Silakan teman-teman berlatih untuk membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung atau membuat parafrase. Kemungkinan, materi ini akan saya masukkan ke dalam UTS, jadi silakan teman-teman berlatih ya, karena nanti di UTS-nya akan dimunculkan, mungkin satu nomor gitu ya, cara membuat parafrase dan lain sebagainya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk belajar terus dan mempelajari dari berbagai macam literatur lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.